Oke, terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah ingin hadir untuk membahas tentang sosialisasi pentingnya menghargai pendapat orang lain. Di sini kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Marbun. Saya Abdul Farid. Saya Salmada. Saya DPR Subati. Saya Radia Taladalia. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Terima kasih kepada teman-teman kami yang telah meluangkan waktunya hadir di sini untuk membahas sosialisasi pentingnya menghargai pendapat orang lain. Di sini ada identifikasi masalah. Di sini bisa dilihat di poster masing-masing tentang kasus cerdas cermat MPR RI menunjukkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya sikap menghargai. Teman-teman tahu kasus ini, bagaimana pentingnya menghargai pendapat orang lain. Kita sama-sama sharing-sharing aja ya. Nah, di sini ada beberapa poin. Kurangnya sikap menghargai pendapat peserta. Maksudnya itu peserta lain yang memberikan pendapat, terus peserta yang mendengarkan itu keberatan, tidak mendapat tanggapan yang baik sehingga menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan. Yang poin kedua itu ketidakjelasan sistem penilaian. Dalam kasus cerdas cermat ini kita bisa lihat sama-sama misalnya di media sosial bagaimana penilaian juri-juri terhadap peserta lain yang memberikan pendapatnya, kayak melengkapi mereka gitu. Si penyampaian ini sama apa yang disampaikan yang itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, sama orang lain komunikasi tapi tidak sesuai apa yang kita inginkan. Di sini dijelaskan komunikasi antara juri, panitia dan peserta kurang efektif sehingga kesalahpahaman semakin besar dan memicu emosi berbagai pihak. Di dalam forum itu mungkin banyak orang yang kecewa, misalnya pendapat mereka tidak dihargai dengan juri memberikan atau memvonis langsung peserta itu jawabannya tidak benar, sedangkan peserta lain membenarkan jawaban padahal jawaban mereka sama itu. Nah, yang poin keempat, rendahnya kesadaran tentang etika berdiskusi. Di sini yang dimaksud rendahnya kesadaran tentang etika berdiskusi, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menghargai pendapat, kayak sering memotong, mengejek atau merendahkan pendapat orang lain. Tapi di dalam kasus cerdas cermat itu, si pendapat memang diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang dia ingin. Cuman
tidak ditanggapi oleh juri itu. Padahal jawaban mereka sama-sama. Nah, yang kelima, pengaruh negatif media sosial. Yang dimaksud pengaruh negatif media sosial ini, seperti kasus terseremata kami angkat ini, komentar kasar. Misalnya di sosial media, di media sosial banyak yang viral gara-gara kasus ini. Juga banyak yang nge-tag akun-akun yang besar supaya kasus ini diangkat biar lebih luas gitu. Mengapa? Di kasus ini ada saling menyerang di media sosial memperbesar masalah konflik dan menimbulkan ujaran kebencian. Karena kebencian itu timbul kepada juri ya. Nah, juri itu tidak memberikan pendapat atau jawaban yang pas sama peserta yang kedua itu. Jadi peserta itu kayak bingung gitu, kenapa hasil kami sama tapi nilainya berbeda. Oke teman-teman, setelah saya jelaskan tadi, coba dilihat posternya. Apakah teman-teman ada yang bertanya tentang kasus terseremata MPRRI atau ada solusi biar kita sharing sama-sama tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain? Tolong dibaca atau ada yang menanyakan? Saya bertanya untuk klaimnya, kan saya generasi muda gitu kan, manfaat dalam poster ini untuk generasi muda itu kayak mana itu? Oke, terima kasih kepada saudara Samuel. Nah, maksud Samuel itu manfaat poster ini untuk kita generasi muda gitu. Nah, manfaatnya itu kan banyak. Misalnya kayak kita di lingkungan keluarga dulu. Oh, kampus ya, kita di kampus sekarang. Misalnya abang Muhammad lagi bicara, terus aku motong. Nah, di situ kayak otomatis aku nggak sopan kan? Di situ saling kita nggak menghargai satu sama lain. Nah, maksud poster ini kita harus saling menghargai. Misalnya abang Muhammad bicara, otomatis aku dengan hati itu harus diam, karena di situ kita sudah menghargai Bang Muel, walaupun kita akan memberikan jawaban ataupun pendapat gitu. Bang Muel. Terima kasih ya Bang. Saya ingin bertanya tentang, menurut kalian apakah kalian sudah termasuk ke dalam seseorang yang telah menghargai pendapat orang lain? Kalau termasuk, jelaskan, dan kalau tidak, jelaskan juga. Nah, jadi di sini saya akan menjawab dari jawaban katanya karena ulang jadi Nah, jadi menurut kami sudah termasuk dari bagian itu, karena dari bagian itulah di sekarang ini kami mengumpulkan forum untuk membahas terkait tentang sosialisasi bagaimana pendapat orang lain. Kami kan ingin meminta tolong sesama kalian untuk membantu kami lah, ingin menerima atau memberikan pendapat dari kalian bagaimana tentang terkait forum yang akan kami bahas ini. Apakah tadinya sudah jelas dengan apa tadi? Oke, berarti kesimpulan dari kalian itu termasuk orang yang sudah menghargai, dan alasannya seperti yang tadi bilang. Terima kasih jawabannya. Oke. Nah, menurut kalian apakah ada solusi tentang menghargai pentingnya pendapat orang lain? Di poster itu bisa teman-teman baca supaya kita juga sama-sama tahu bagaimana pentingnya menghargai pendapat orang lain di lingkungan kampus, khususnya kita di sini. Terima kasih. Baik, kalian kan di sini membahas sosialisasi pentingnya menghargai pendapat orang lain. Ya. Jadi di sini solusinya yang saya dapat berikan itu saat ketika di kampus kita, saat dosen mengajarkan atau menjelaskan di depan, kita harus menghargai dosen itu, karena kita sebagai mahasiswa harus menghormati yang lebih tua dari kita, dan ketika kita berjumpa juga saat berjalan entah di lingkungan kampus, kita juga harus saling menyapa, harus menghormati
maupun dosen. Baik, segitu dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulan kita pada sosialisasi hari ini, kita dapat bersikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, agar kehidupan bermasyarakat juga saling harmonis. Sekian, terima kasih. Baik, saya juga sedikit mau menambahkan tentang menghargai pendapat orang lain ini. Nah, terutama di lingkungan kampus kita, apalagi di satu kelas, di pertemanan maupun dalam kelompok, kita harus saling menghargai, baik dari cara merespon, cara mendengar, cara untuk berbicaranya juga, itu harus saling menghargai. Nah, di sini juga kita harus mengingat bahwa perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling memahami dan mencari jalan keluar yang baik. Terima kasih. Oke, kami di sini, saya mewakili kelompok kami membilang terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali hari ini, meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita gunakan untuk lingkungan kita sekitar, khususnya kita di kampus, bagaimana penerapan pentingnya menghargai pendapat orang lain. Terima kasih.